kita sama-sama nggak terlalu ngerti bola. Tapi yang soal tadi lu Messi, Cedo sama itu sama Neymar mah maksudnya apa? Iya orang-orang sering berantem. Enggak lah, mending Cedo, mending Neymar. Mereka kan beda liga. Cuman kan ada kastanya, ketemunya semuanya tuh di Piala Dunia misalkan. Ada momen ketemunya gitu. Oh, nobar. Emang setipis itu perbedaannya? Sampai dia adu-adu? Kalau secara jumlah trofi yang dia punya sendiri ya, Siapa ini? lumayan. Ada nggak pemain bola lain yang trofinya segitu? Dia paling banyak untuk pribadi. Tukang trofi? Tapi susah tau kalau mesti ngadu GOAT yang beda era. Emang Messi sama Ronaldo itu enaknya satu era, perdebatannya jadinya kencang banget. Nah olahraga lain yang satu era tuh apalagi coba? Ya kebayang gak sih lo adalah orang terbaik di satu bidang bro di dunia. Ngeri ya? Lu kalau gitu lu pengen di bidang apa? Menurut gua yang masih possible ya, Siul. Coba sih lo. Tertolol kali. Bukan terbaik, tertolol. Welcome back to ESPN Sport Weekend, brought to you by MK. Hari ini kita bakal ngomongin tentang... Kan adanya bukan Nanti kan dikasih bumper sama teman-teman. Dikasih bumper ESPN itu yang ke muka gue gede, ke depan lagi gitu. Suaranya kayak mau lomba ya. Nah, di podcast ESPN apa sih ini podcast apa sih? PSG, ESPN, ESPN. Bro, kita tuh harus ngambil semua niche. Betul. Chinese, Japanese, Manis. Iya, semua niche harus kita. Anis. Jangan ke polisi. Cuman kita harus ada satu yang gede gitu loh. Satu yang gede, Monster. Godzilla. niche. Enggak kan niche-nya, maksudnya ada yang bener gitu yang diomongin. Apa yang menurut lo paling gede niche Dari kita. di dunia ini? Penis. Itu. Kalau gue pede gede. Bola semua main. Jangan nonton podcast lain, Mas. Nonton podcast lain. Kesana kami Kalau jadi lagi ngebosenin. syuting. Kesana kami ngebosenin. Iya. Jangan nonton podcast lain. Bilang. Jangan kegedean begitu. Bola gede tapi. Semua orang main, bro. Setuju gue bola gede. Bola. Campur ya, bola voli, bola. Bola dunia. Global. Enggak buku. Sepak bola paling gede. Itu jendela dunia. Sepak bola. Sepak Setuju. bola gede. Sepak Setuju. bola gede. Tapi gue kan gak ngerti bola. Lah, maksud lu gak ngerti bola? Lo kan pakai baju bola nih Iya, sekarang. bola bentuknya apa? Gini. Itu motifnya kali. Kalau motif ada yang begitu. Ada yang Same karakter, bro. tadi karakter Iya. gitu ya. Nah tapi yang ini gue nggak pernah ngerti tuh Cedo Messi Neymar gitu. Itu apa sih? Tapi kita tarik ulur dulu deh. Oh. Di gak ngerti bola. Di gak ngerti bola tuh maksudnya apa? Gak ngerti bola, gak hafal nama-nama pemain, Nih, gak hafal kan nama-nama ada klub. si Rido gak ngerti banget. Baru nontonnya, ini siapa yang jahat? Gitu gak ngerti tuh. Itu gak ngerti tuh. Karena menurut gue gak ngerti bola mah bukan gak hafal nama pemain. Tapi bener-bener gak ngikutin kayak di seri ini, di liga ini, apa aja nih yang masih main di Liga 1, mana yang turun, mana yang naik, mana pemain yang lagi bagus, mana yang enggak, Iya, mana yang gua lagi nggak ini, mana ngikutin yang juga. enggak. Soalnya gue juga gak terlalu ngerti. Kalau aturan-aturan bola mah gue ngerti. Kalau bola kena tangan? Kalau bola kena tangan basket. Kena ya, bukan dipegang. Bukan main pakai tangan, kena. Bola kena tangan hand. Itu ngerti. Handball, iya. Kalau bola kena anjing? Bola kena anjing siapa? Kok ada anjing di lapangan? Ada anjing di lapangan. Bola kena tangan tahun 98. Maradona. Asik. Itu lu tahu. Itu lu tahu. Gua kalau Kok 98 bola kena tangan?
Emang siapa? Maradona tahun berapa? Kalau 98 mau kerusuhan gila. Ya iya gara-gara Maradona. Gara-gara Maradona. Gara-gara Maradona orang-orang rusuh. Iya, emang lu gak tau lah ininya Madonna. Itu sejarahnya. Bener pesawatnya. Kagak nih ngerusak sejarah nih. Iya. Kalau nggak tahu Emang gimana tahun aja. berapa lupa gue nya? Berapa sih? 86. Perempat 86. final Argentina Inggris. Oh. 2-1 Messi baru juga. lahir itu Messi baru lahir. Hampir tuh, hampir. 2-1 juga. 2-1 ya kalau nggak salah. Oh lah, iya bener 86. Soalnya di tahun itu orang-orang lagi pada siap kan. Siap 86. Siap bener. Siap bos. Iya, lu kita sama-sama nggak terlalu ngerti bola. Ya. Tapi yang soal tadi lu Messi, Cedo sama itu sama Neymar mah maksudnya apa? Iya orang-orang sering berantem. Enggak lah, mending Cedo, mending Neymar. Lah mereka kan beda liga. Cuman kan ada kastanya, Hat. Ketemunya semuanya tuh di Piala Dunia misalkan. Ada momen ketemunya gitu. Oh, nobar. Lu Messi sama CR pilih mana deh? Messi sama CR pilih mana? Lu lebih suka yang mana? Lebih suka yang mana? Bukannya emang apa bedanya? Cristiano Ronaldo sama Messi. Beda dari gaya main, Iya, umur, gaya potongan main. rambut. Semuanya beda, Hat. Lu Messi sama Cristiano Ronaldo? Gue Messi. Pak Eko Messi sama Cristiano Ronaldo? Aduh. Susah nih. Susah, dia mah Pele. Dia mah orang lama. Dia mah Bagio, dia mah Iya. Lapiasin. Goyo Cecea gue. Gak ngerti lagi kan itu. Gak ada yang tahu Nggak itu. ngerti lagi. Benny dah lo? Lu pelatih. Itu mah bola masih pakai kulit ya? Yang Pak Eko sebut ya? Siapa? Apa gue ya? Messi kayaknya gue. Gue Messi kayaknya. Messi. Emang maksud gua setipis itu perbedaannya sampai dia adu-adu. Kalau secara jumlah trofi yang dia punya sendiri ya, Siapa ini? lumayan. Messi lebih banyak. Messi lebih banyak, berarti Messi dong lebih bagus. Enggak lah, CR nggak tato. Masih bisa donor darah. Oh iya, mending itu bro. Lagi debatin apa sih? Debatin Messi sama CR. Jangan ke situ kan lagi ke permainannya. Ya udah Messi apa deh? Messi apanya? Gue mah CR banget. Oh lo dukung CR. Gua Lo Cristiano anaknya Ronaldo. lebih ke CR. Lu Cristiano Ronaldo. Apa Messi apanya apa? Ya lu apa, lu ada argumen apa Messi? Bisa gua lawan. Gini. Gue kan nggak punya pilihan nih. Coba kalian yakinin gue sebaiknya milih siapa. Nah. Messi. CR pernah ke Aceh. Baik, Cok. Baik dia. Ngangkat Martunis jadi anak angkat. Messi Piala Dunia menang 2022. Biasa kayaknya itu. Iya, semua orang pernah menang Piala Semua Dunia orang kan? menang Piala Dunia. Enggak Tapi nggak semua pemain bola pernah ke Aceh. Iya, Nice. betul. Gue setuju ini. Semoga semua pemain Ini gua bola pernah ke setuju nih. Aceh. Iya. Gue setuju. Susah tau Aceh. Bukan masalah itu kan lagi debatin bolanya. Lah, orang kita suruh ngiyakinin dia. Kita cuma ngiyakinin orang yang ngerti bola. Iya, Suruh milih iya. CR sama Messi. Piala Dunia tuh piala paling tertinggi di dunia. Gak cuma Messi yang pernah menang ya kan? Betul, Iya kan? Gak cuma betul. Messi. Iya. Mbappe pernah ngangkat. Betul. Gini Pogba deh. pernah ngangkat. Kante pernah megang. Betul. Megang doang itu. Orang baik tapi Kante. Tapi Kante orang baik. Kalau duit mah punya Messi buat Aceh. Ke Aceh enggak? Kaceng nggak? Misalnya nih Sekarang gini. saat kecelakaan nih. Iya. Dar. Darahnya cocok sama Messi sama CR. Yang nyumbang siapa? CR. Karena dia nggak Messi-nya tato. tatoan. Karena dia nggak tato. Messi-nya tatoan. Messinya Tatoan tatoan. udah donor darah. Iya. Sekarang gini deh. Messi megang Piala Dunia, tapi CR megang Piala Akhirat. Nah lo. Iya. Iya. Dia Belum di tentu dunia oke, juga. di akhirat Iya. mantep. Belum tentu juga. Orang dia CR juga sering kok marah-marahin orang, marah-marahin penonton. Lah emang lu tahu? Dia kan dia pakai bahasa Portugal. Misalnya dia orang CR ngomong bahasa Portugal. Iya. Duh. Lah kan artinya mah lu mau baik banget sih jadi orang apa sih? Yo, nadanya aja. Nadanya aja lu nggak ngerti bahasa Portugal. Ya, iya kan itu baru bisa jadi asumsi lu doang. Situ lu yakinin dia mau milih Messi nggak? Coba lu ada argumen Iya, apa? menurut gue Cedo lebih bagus. Iya. CR. CR udah tua, sekarang juga udah kalah kemarin Piala Dunia 2026. Nah, Messi emang gak tua. Kalah menang mah biasa. Iya, Yud. Di judi juga gitu. Kalah menang soal biasa. Ada lagunya. Secara trofi banyak kan Messi. Banyak pemain bola juga yang mengakui Messi lebih hebat. Ada nggak pemain bola lain yang trofinya segitu? Dia paling banyak untuk pribadi. Tukang trofi. Trofi. Trofinya CR bisa beli trofi iya, mah. trofi doang mah. Dia Ballon d'Or 8 kali, Hat. Ballon d'Or apa? Penghargaan buat diri sendiri. Kok egois. Bukan, itu kan dilombain. Ballon d'Or tuh pemain terbaik. Pemain terbaik. di musim itu. Dia Di megang dunia, di dunia. Dia punya 8. CR megang berapa? Megang Berapa? 5. 4 ya? 5? 5 megang 5. CR megang 5. Megang 5. Tapi Ballon d'Or bisa disetting.
Masalahnya acara penghargaan sebergengsi itu bisa disetting. Lu tahu dari mana ini? Lu orang pipa. Nama gua aja Muhammad Pipa. Iya. Ambonnya dari mana? Pipa. Keprok tuh. Ada momen di mana Ballon d'Or harusnya yang menang bukan Messi. Ada Tapi juga tiba-tiba Messi yang di mana menang. momen bukan CR yang menang. CR udah pasti menang. Ya begitulah. Tapi make sense kalau disetting. Iya. Bisa jadi disetting. Karena kan Betul. kayak lampu, kayak layar semua disetting. Betul. Apalagi cuman pemenang. Yaudah lu pilih mana dah? Messi sama Gue sejauh ini mah masih CR. Masih CR. Sama badannya oke. Masih CR. Sekarang gini, CR waktu itu pernah pernah datang ke McD dikasih sama ibu-ibu. Katanya gak usah bayar karena CR waktu itu masih di Sporting, masih belum punya duit. Sampai sekarang CR masih nyari ibu-ibunya mau dikasih duit. Wah anjing. Baik gak dia? Baik bener, mulia Cok. Iya. Gue juga pernah ngeliat ini video dia ngomong Assalamualaikum. Dah. Kemarin CR Assalamualaikum gitu. waktu mau tendangan bebas, mulutnya Iya gue ngeliat komat kami gitu. Iya. ya ampun. Nih Itu gue kenapa? pernah ngeliat di replay waktu ngezoom ini CR, ininya agak hitam. Nah, Itu Soalnya kenapa? Kan Messi juga bisa. Messi kan bukan Islam. Messi Iya kan? udah Iya kan jelas-jelas itu ada tokoan, Bre. keyakinannya sendiri. Gue pernah dengar Messi ini nunggak pajak. Tuh. Lu denger dari siapa? Dan orang pajak. Pernah dikeluarin ngomongnya. Nggak ini. Udah, sekarang Messi apa CR lo? Gue kayaknya CR deh. Tuh. Gue kayaknya CR. Sekarang ini gue gantian. Kalian kan lumayan ngerti basket. Gue nggak tahu bedanya si LeBron sama Michael Jordan. Yakinin gue. Oh, kalau itu mah udah jelas Jordan. LeBron lah. Kenapa emang? Kenapa udah jelas Michael Jordan? Apa Kan ya? LeBron juga sama-sama bisa ngedang. LeBron bisa ngedang, Jordan bisa ngedang. LeBron bisa 3 point, Jordan bisa 3 point. Jordan tuh merdu. LeBron lebih kekar badannya. Nih, gue kasih tahu nih kehebatan Jordan. Jordan itu pernah ada di puncak NBA. Terus dia bosen. Terus dia pensiun. Dia main baseball. Terus Bulls kalah. Akhirnya dia balik lagi. Bullsnya menang lagi. Itu mau cerita bisa dibikin sendiri. Emang bikin sendiri. Jangan dibikin sendiri, gue jadi males milihnya. Milih Michael Jordan jadi males. Mending LeBron aja. Iya, LeBron Enggak, aja tapi deh bener gua. itu. Dia ada kok dokumentasinya. aja gua Dia sempat kalau ikut gitu. 1 season baseball. LeBron pernah ngangkat satu timnya juga. Waktu di ini. Jim. Ayo ya, pegangan. Iya. Jordan timnya apa? Bulls, Chicago Bulls nggak Si pernah ini pindah. Dia LeBron pernah di Cleveland. Cleveland. Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Lakers, Miami Heat. Lakers. Tapi yang dia tunggangin itu waktu di tim itu timnya menang. Menang waktu itu. Oh juga, nggak selalu. Waktu di Cleveland menang Hat. Iya, Dia tapi ngegendong. pernah kalah juga kan? Ya pernah, semuanya juga pernah kalah normal. Berantemin aja deh coba. Menang LeBron, nah, kayaknya kalau soal fisik mah kayaknya gede banget badannya. Jordan ya, itu bisa dang dari dari tempat free throw. Karena dia kuru anjing. Kalau LeBron mah gede badannya. Iya, tapi kalau Jordan megang bola udah pasti masuk. Ih belum tentu Hat kalau dihalangin banyak mah. Iya jangan ramean. Sama jangan di semen. Nah, kan namanya main pasti Ini mainnya di dihalangin. mana sih? Dia lagi banyak orang. Jordan bisa gini, ngedang sambil gitu. Jordan. Tapi Michael Jordan ada sepatunya, gue tahu. Iya, Air Jordan. Air Jordan. LeBron juga bisa bikin sendiri kalau mau dia duitnya banyak. Iya, tapi orang ngakuin nggak? Orang di dunia udah ngakuin kalau pakai Air Jordan, insya Allah kayak Jordan. Tapi gue tahu sejarah Air Jordan, walaupun gue nggak tahu Michael Jordannya. Nike waktu itu posisinya lagi terperosot penjualan sepatunya. Terus dari salah satu orang Nike nyari pembasket siapa. Awalnya nggak dipercaya Jordan, akhirnya pas dipilih Jordan meningkat. Iya. Ada dokumenternya itu gue nonton. Terus itu, ini apa Jadi namanya? gue pilih Jordan. Iya. Terus ini sepatunya kan sebenarnya. Apa itu? Itu yang Gambarnya. gambarnya. Logonya. Kayak King Kong loh. Nggak kayak Jordan. Lah emang gue lagi ngomongin sepatu King Kong. Air King Kong. King Kong. Itu sepatu yang pertama kali dikasih ke Jordan. Itu warnanya nggak dibolehin sama NBA. Oh. Di band. Di band. Terus Nike bikin campaign-nya gini.
Ini dia sepatu yang di-ban oleh NBA. Iya marketing, ini tujuannya marketing. Bukan, itu namanya dia sekolah. Jordan mah pinter bro. Bukan Jordan juga kan ini. Gue Jordan. Jordan pinter nyari celah. LeBron James masih main sampai sekarang. Itu namanya obsesi. Bukan obsesi. Itu namanya ego. Bukan. Dia cuman pengen ada satu season sama anaknya. Anaknya juga bego. Enggak gitu, karena dia masih bisa main aja. Kalau udah nggak main, dia juga bakal di-kick dari NBA, nggak bakal main di NBA. Karena skillnya masih mumpuni. Enggak bro, karena dia udah namanya udah gede. Sekarang gini dah, pemain mana nih tiap main ngoper anaknya mulu. Sementara anaknya udah jadi bego nih, anaknya nih dioper, tepak, bola ditangkap dijual. Setiap main begitu. Iya. Jadi pas ditangkap nih, bola, gitu dia ngejual. Anakku, ambil ini, Pak, thank you papa. Bola, gitu. Rugi. Dijualin mulu, rugi sih. Tapi gue kalau jadi bapak juga begitu, lu jadi bapak begitu nggak? Begitu, tapi kan nggak sehat untuk Kita mah kompetisi. ngelakuin apa aja untuk anak, bener nggak? Jadi LeBron apa ini loh, apa namanya? Si Jordan sih gua. Karena kalau gua Jordan, jadi bro. bapak mah gak bakal gua anak gua. Gua langsung show off. Lihat nih bapak. Bah! Iya. Lihat nih bapak. Tapi kan lu pengen juga ngelihat anaknya berkembang lah, pengen lihat anaknya sukses juga kayak bapaknya. Jauh. Tapi tetap Jordan. Anaknya LeBron, ngejar LeBron aja jauh, apalagi ngejar Jordan. Enggak, tetap LeBron gua. Jordan. LeBron aja sih. LeBron. Iya. LeBron namanya bagus. LeBron. Tuh, bagus namanya LeBron. LeBron James. Michael Jordan ada banyak orang nama Michael. Nih, lihat ya. LeBron James. Michael Jordan. Jelek. Tapi Jordan di rumah dipanggil Cil. Cil. Kemana Cil? LeBron. LeBron mah ini egois. Egois, terlalu menggebu-gebu. Pengen banget jadi legend. Soalnya masa berkarir dia itu udah ngelewatin Jordan, udah nggak aci lah. Misal mau dihitung poin, mau dihitung kemenangan. Siapa suruh Jordan pensiun? Oh. Dia siapa suruh keluar cepet-cepet. Wasir bro. Dianya wasit Jordan jadi. Gak bilang. Emang Dennis Rodman gak ngingetin. Kalau pas ngedang bocor darah gitu kan kasihan. Dia gini, keren Pantesan lompat mulu. Kalau jalan mah ngeganjel Kalau ya. jalan ngeganjel dia ke Gak cocok ditonton sambil makan. Selalu podcast ini selalu gak cocok ditonton sambil makan. Tapi susah tau kalau mesti ngadu GOAT yang beda era, susah. Emang Messi sama Ronaldo itu enaknya satu era, perdebatannya jadinya kencang banget. Nah olahraga lain yang satu era tuh apalagi coba? Tenis. Iya, tenis. Nadal, Federer tuh satu era. Oh iya. Yang mana yang lebih jago sama Djokovic lagi bertiga kan sama Novak. Iya, tapi Hidayat. itu badminton. Oh ini yang sama-sama megang raket. Gimana? Beda. Kan Kalau bolanya badminton beda. juga ada GOAT-nya, tapi itu mah udah jadi empat kaisar. Udah punya masing-masing. Empat kaisar di Indonesia. Sama termasuk luar ada Taufik Hidayat, terus Lindan, Lee Chong Wei, satu lagi siapa ya? Belanda, lupa lagi. Ada 4 orang lah. Ruth Gullit. Belanda. Bukan, udah back itu udah back. Van Houten Belakang. Bukan, pokoknya 4 orang lah, udah jelas itu 4 orang itu. Belanda siapa Belanda ya? Oh Dendels. Bukan, itu di jalan lagi. Udah POC itu, udah zaman Dia POC. juga di kereta dia. Udah POC. Pokoknya itulah raket mau, badminton mau udah jelas gitu 4 orang. Kalau sekarang kan udah ada regenerasinya baru. Bukannya ini ya? Apa? Yang Mortensen itu. Kok Belanda sih? Mortensen. Jerman kali. Bukan, Norway. Ya kan Taufik Hidayat, Lindan, Lee Chong Wei. Satu lagi ini siapa ya? Ada 4. Gue Mr. cari Kok. deh. Bukan orang Indonesia juga. Mr. Kontol, dia Mr. Kontol. Bukan orang Indo juga ya? Bukan. Tapi orang Indo ada yang jadi goat dunia, keren juga ya. Emang badmintonnya jago sih. Emang punya kekuatan punya kelebihan masing-masing. Kalau si Taufik Hidayat kan backhand. Oh backhand yang begini. Dia begini Iya, dia jago. kayak Dia nyemes kalau dia main backhandnya. begini mulu. Tiap main. Selama main. Servis begini. Ya kan, Itu mah setiap kayak- main sih. Kayak kurang dah jadinya. Dia jago bola belakang. Denmark, gitu. Peter Gett. Ya, Denmark ya. Peter Gett. Peter Gett. Peter Gett. Peter Gett Christensen bukan?
Nggak ada nama panjangnya sih Peter Gate. Masih maksa sebenarnya. Iya Denmark kok Norway sih gue? Iya. Benderanya sama. Peter Gate. Peter benar. Gate 4 orang itu. Itu 4 kaisarnya tuh raket badminton. Berarti nggak ada yang lebih jago dari mereka. Ganti-gantian juaranya. Ganti-gantian. Oh, orang-orang itu mulu. Eranya ganti. Oh. Sama mereka mempopulerkan teknik masing-masing. Sekarang siapa kalau di badminton? Di badminton ada tuh yang tinggi. Lupa lagi gue namanya siapa ya. Yang suka lewat di konten-konten yang gimbal. Ah itu mah orang street aja, orang rakyat jalanan. Yang rada pendek dari Indo. Dari Bisa Indo. Baba. Buk. Udah cebol masuknya. Siapa? Ya. Ada pendek, yang rada pendek. Yang ini ya. Minion. Ya, Yang ganda. Gideon. Iya kan ganda. Iya. Iya, ganda. Kan julukannya emang The Minion. Julukannya. Iya itu kali ya. Pokoknya yang pendek dah. Kurt Cobain. Kurt Cobain umurnya pendek. Di situ ya. Oh, Tiger Woods gak ada lawannya ya, Tiger Woods. Ada sebenarnya Golf, juga. di golf. Cuman kayaknya emang Udah puncak tuh dia tuh. udah puncak banget. Udah nggak ada Nah, yang saingannya. Betul. Kalau zaman gua dulu tuh di F1, di F1 gitu ya. Kayak Alain Prost sama Ayrton Senna. Itu selalu ganti-gantian juaranya. Nah pas di eranya Schumacher kan selama beberapa musim Dia sendiri di puncak. kayak dia sendiri di puncak. Nah emang yang seru tuh kalau yang emang di era yang sama ada pemain yang lebih dari satu yang jago. Itu enak ukur GOAT-nya. Kayak seru itu perdebatannya. Kayak sekarang kayak Ronaldo sama Messi. Berarti Rossi sama siapa satu lagi? Komen. Marquez. Marcos gak seera kan? Gak seera. Sempet Sama Rossi-nya. Stoner kan seeranya? Rossi? Nah Stoner dulu yang juara. Zamannya Suzuki, Stoner juara satu kali. Baru kemudian masuk Messi. Rossi. Lorenzo. Lorenzo Lamas yang main Renegade. Lorenzo mah saingannya sama Alex Barros. Alex Boros siapa? Orang MotoGP juga setan. Orang MotoGP juga lah gila. Kok namanya nggak asing ini? Bareng itu Rossi, Ini motornya apa? Stoner, Alex Barros. Bareng itu. Lawannya Rossi dulu siapa? Dirinya sendiri. Iya cuman emang gak sekompetitif ini Messi sama Ronaldo atau si Rafael Nadal sama si Roger Federer. Kalau dua itu tuh kan pernah bertemu di liga yang sama lagi di Spanyol kan, Madrid Barca gitu kan. Jadi seru tuh waktu ketemu. Terus habis itu selalu terjadi pemilihan Ballon d'Or tuh kalau satunya Messi, Ronaldo-nya 2. Kalau Ronaldo 1, Messi-nya 2. Jadi kerasa banget persaingannya. Persaingannya berasa. Dan lama ya. Lama lagi gitu. Tapi gila ya, kebayang gak sih lo adalah orang terbaik di satu bidang bro di dunia. Ngeri ya? Lo kalau gitu lo pengen di bidang apa? Apa ya? Kayaknya yang menurut gua yang masih possible ya. Siul. Oh, ada ya. Ada lomba ya. Coba. Coba sih lo. Tertolol kali. Bukan terbaik, tertolol kan di sedunia. Siul ditarik bisa nggak lo? Ditarik orang dikeluarin. Bisa dia. Goat bro, goat Ciul gua. Goat Ciul. Goat Ciul. Maksudnya pilih di olahraga, di olahraga apa? Tapi kan gak harus olahraga bro. Bidang apapun dah. Biliar. Biliar udah olahraga. Ada. Biliar olahraga, udah jelas ini si kakek-kakek itu. Si Reyes. Arven Reyes. Jago banget sih. Udah terbaik itu, udah jelas sendirian dia itu. Dia mukul bola di situ tuh. Terus bola putihnya di sini. Terus dia bilang, Oh dijaga Dia ambil sendiri, bolanya ditangkap sendiri, begini, basket kali gak masuknya. masuk akal bro, Riz. Gak masuk akal. Gak masuk akal, Riz. Gak Riz. masuk akal. Kita gak kepikiran bolanya masuk kemana. Dia juga enggak. Maksudnya kayak sih latihan apa gitu. Kan dia begitu. Masuk ke sini. Tadi saya ada gininya di Tadi sih ada gini. Ada gini. Tadi kalian ngeliatnya begininya Iya. sih nih. Iya, Nih ada kecilnya nih di sini. Ada begininya saya tuh tadi. Atau gini nih, di tangan saya misalnya belakang saya lagi begini nih tuh gitu. Bohong mulu saya Reyes. Yes, jago dia. Jago dia. Dia muda kacau bro. Gue ngeliat video-videonya ya. Oh kacau banget, dia muda kacau banget. Kayak kemeja Mabuk gombrang. mulu. Mudanya. Jangan itunya bego. Oh iya. Tapi walaupun dia nggak ada yang ekstrim-ekstrim gitu.
Kan ada orang yang Oh dia enggak banyak gaya dia. Sebenarnya dia bisa tapi nggak perlu. iya, Dia misalnya nih bola ini harus diginiin, dia mah nggak perlu gitu. Walaupun Iya. bisa dia nggak perlu. dia lebih ke pocket-pocket kan. Dia jago di pocketnya tuh. Tapi kayaknya cuman dia yang kita kenal ya. Ah ada juga. SPB Siapa SPB? lawannya dia pokoknya ada. Nui. Nui Lu siapa? jago yang toket-toketnya lu ya? Kan dia juga jago. Jago cuman bukan di ranah Anjing, nasional. anjing. Haikal. Udah Siapa? YouTuber. Ada abang-abang di Di kampungan lo. Jago bener BL. Jago banget BL. Kalau biliar mah Suaminya udah Priyanka serius. juga jago. Dia juga jago sih. Siapa Suaminya Priyanka temen kita. ada anak inian kita sering main. Catur. Magnus Carlsen jelas. Si Magnus. Bukan Hikaru. Enggak Hikaru. Kan kalah di Piala Dunia catur beberapa kali sama Magnus. Tapi kalau catur mah ini ya keancamnya sama AI. Kenapa? Kalau banyak latihan sama AI ya? Bukan yang apa namanya? Mereka rekor-rekornya bisa dikalahin sama AI. Terancam Tapi semua dikalahin sama pergerakannya AI. tuh ada bisa kebaca sama AI gak sih? Bisa kerekam gitu. Kan catur itu kan pergerakannya kalkulatif ya. Kan ada pasti gerakan-gerakan yang secara hitung-hitungan tinggal 2 nih yang paling terbaik. Nah AI mampu itu. AI bisa nebak itu. Ih, Kayak gini waktu deh, AI pakai- yang menang kayak lah. misalnya catur nih. Gitu, kalau AI kan kayak searching tuh kesini. Kalau kita kan mikir dulu kan, manusia mah ada berpikirnya Iya. gitu. Emang enggak gitu kalkulasi terus kalkulasi. Udah Apa yang ngerekam namanya ya? terbaik? Ya udah ini. Iya yang ngerekam dari langkah-langkah sebelumnya. Paling kayak misalnya Magnus jalan nih, pak, di jalan nih pertama ini, berarti kemungkinannya ini sini. Gitu terus sampai nanti kalaupun AI-nya kalah nih misalnya skak gitu. Terus AI ngeprediksi, oh ini masih bisa begini. Kemungkinan Magnusnya ke sini. Ternyata pas diginiin, fuck gitu. Terus AI-nya gini. AI itu orang ya. Si AI, eta teh si AI. Emang AI. Eta teh si AI, emang AI. Eta teh emang AI. Soalnya ada bro videonya tapi bukan Magnus. Grandmaster adalah waktu AI-nya juga belum secanggih sekarang sih. Tapi dia menang lawan robot. Anjir. Dia menang lawan robot. Kalau nggak salah mati lampu. AI-nya mati Ngejepret. Itu mah berarti curang dong dia jadi Ngejepret. jalanin Iya, AI-nya. ada yang gosok, ada yang AI-nya gosok. dijalanin. Catur Magnus ya. Kemarin kan sempat ini tuh. Dia kalah terus yang ngalahin dikasusin. Jangan nonton podcast. Jangan nonton podcast lain. Jangan nonton podcast lain. Jangan nonton podcast lain. Kayak gak seru kitanya jadinya. Ya udah deh Saya kalau tuh pada asik mau ke gak sih? seminggu, mau podcast seminggu boleh deh kalau mau ke podcast seminggu. Kalau nggak gini deh, nih kita tayangin. Kita naikin podcast orang. Kita naikin podcast orang. Tapi part-part terbaik aja. Habis itu kita lagi ya. Iya, abis itu kita lagi. Itu bro tadi gue bilang. Kebayang lah lu misalnya jadi orang terbaik di dunia di satu bidang. Kalau lu pengen jadi apa? Golf gue mau. Golf. Gue terbaik di bidang golf. Kepikiran gak lo apa yang ngebuat lu jadi paling terbaik? Kan kalau misalnya kayak dia nih tadi Messi ngomonginnya trofi, ngomonginnya Oh, gue bukan di golf yang sering masukin ya, di ngelobi caddy. Gue orang yang paling banyak bisa ngelobi caddy. Oh lu jadi bajingan. Emang itu dihitung God. Emang itu nggak dihitung God? Nggak dihitung kalau ingat. Oh, nggak ada God fuckboy ya? Enggak, God itu kan kalau golf kan kayaknya ya prediksi gue nih, gue juga kan tahu. Misalnya mukul, wah dia satu-satunya orang yang pernah mukul sekali langsung masuk. Enggak, itu mah ada ininya. Itu ada Ada namanya. Hole in one. Hole in one, ada namanya, Iya. nggak harus. Ini ada yang ini apa namanya, mukul-mukul udah di lubang. Apa dia mau lubang yang ini bikin lubang baru kali biar gampang masukin gitu maksudnya? Iya. Kan GOAT itu bisa disimpulin dari juara-juaranya, rekor-rekornya. Nat. Bukan sekali masuk all in one. Itu mah kalau lu main di Indonesia nih, lu ada kompetisinya tau. Misalnya lu main di golf mana, lu kalau bisa all in one ntar dapat 50 juta, dapat 100 juta. Semua lomba ada kompetisinya, Nat, yang ada di dunia ini. Semua lomba ada kompetisinya. Boros. Orang gak sekolah. Boros. Semua lomba ada kompetisinya boros. Semua bidang. Lu mau mending tarik tambang Madura aja yang diganjel begitu tuh yang kagak udah 2 hari gitu aja. Tarik tambang juga ada. Tarik tambang ada. Tarik tambang ada. Tapi kan gak ada goatnya. Iya. Ya susah. Tarik tambang goatnya ini Kim Jong Un. Ada yang di Squid Game.
Ini deh. Kita main yes or no aja deh. Kita pertama dari gua. Kalau kalian setuju, yes. Kalau nggak setuju, no. Oke. Oke. Gua akan mengeluarkan statement. Statement gua adalah Michael Jackson beneran King of Pop. Yes. No. Kenapa? Tadi penjelasannya cuma dia sama no. Gak ada kenapa. Tetap harus ada alasannya. Harus ada alasan. Menurut gue yes. Ini kalau kita nggak ngitung ramai-ramai ya. Itu King of Dangdut, beda lagi. Iya makanya. Kenapa no? Gak tahu kayak gue masih lebih ke Bruno Fernandes. Bukan Bruno Mars. Bukan Bruno Mars. Bruno Mars gue. Gak ada King of bro, Pop. gak ada yang lebih gila lagi. Michael Jackson daripada King dia. of Pop, yes or no? Iya sih. Iya, bro. Iya udah gue juga dia. Enggak Gak stand. punya pendirian. Ayo lo. lu apa? Karena gue nggak ini sih. Apa namanya ya buat Michael Jackson. Gue nggak terlalu ngeliatin karya-karya dia. Jadi gue nggak tahu kayaknya. Tapi fakta lo masih denger dia Tahu nama Michael dia, Jackson? Tahu Michael Jackson sampai sekarang. Berarti dia segede itu bro. Karena dia seliweran lo omongin bahaya di kosan. Jadi gue tahu. Sorry ya kalau gue sering wihi-wihi. Kagak dia itu emang ngebangun karirnya biar didengar lo. Bukan spesifik Yudi. Iya, Yudi. Goblok sih ngapain. Asyuh, di kriminal. Apa lu ada nggak? Gue lagi ambil nyari pertanyaannya. Nih. Rido lucu yes or no? Jangan segmented. Jangan segmented. Jangan yang penonton nggak ngerti. Iya. Walaupun pasti tahu ya yang nonton ya jawabannya ya pasti punya deh. Kalau udah mah nggak kenal ngomongnya no. Sial Nih bener. gua ada. Udah Apa? siap jawab tuh. Yes or no Samsung brand HP terbaik di dunia? No. No. Kenapa? iPhone bro. iPhone terbaik. Gini deh. Waktu iPhone 10 keluar, Samsung ngeluarin apa? Kira-kira aja. Waktu iPhone 10 2000 berapa? 2010 hitung aja gitu. Pokoknya kalau 10, 11. iPhone 17 aja sekarang 2026. Setan. Kan ada Pro-nya. Pro-nya itu baru yang... Yang valid. 2000 berapa dulu? 2020. Hah? Coba ya. iPhone 10 2000 berapa coba? iPhone kan 2 tahun sekali ya? Yang anggap aja 2017. iPhone gitu lah. setahun 2 kali. Setahun 2 kali. 2 tahun sekali. Setahun 2 Kadang kali. ada yang dirapel. Ada yang S kan dulu sempet. Oh, tapi Iya. seri numbernya? Seri Setahun number sekali. Setahun sekali. Itu aja ke belakang. 2020 lah kalau dihitung ke belakang mah. Iya udah ini tadi lu buka pertanyaan apa? 2018 deh. Anggap aja begitu. 2018 kira-kira Samsung ngeluarin apa? Samsung di tahun 2018 itu dia ngeluarin Apa Galaxy? Enggak, udah seri S. 10S. 10S. Sekarang Samsung 10S masih oke nggak dipakai? Masih oke nggak dipakai? Iya. Udah enggak. Jawab sendiri, sekarang. Jawab sendiri. Jawab Masih enggak banyak lah. yang jual beli ya 10S karena seri S. Iya. Flagship. Tapi buat apa? Lah, orang juga pakai iPhone 10 buat apa? Kamera masih bagus, chipset masih bagus, baterai masih... Oh jangan ngomong baterai. Terus layar masih oke. Gini deh, iPhone lu ada apa lagi? Menurut lu argumen Argumen lu apa? dulu. Gue sama kayak dia. Jangan sama anjing. Kalau menurut Paiko, Apa? Samsung brand HP terbaik. Enggak. Nah, iPhone udah gue bilang iPhone. juga. Enggak. Kayak sekarang Huawei deh. Sekarang Huawei Huawei deh. Google Sekarang- aja gak masuk. Ya Sekarang kan punya gini, sendiri dia. Lu egois. yang disering HDC-in siapa deh? Justru karena brand itu saking bagus ya orang sampai HDC-in. Semangat. Karena orang pengen punya HP itu cuman gak mampu, makanya beli ADC. Iya. Saking bagusnya. Kalau itu kata lu tadi orang-orang mau beli seri lama. Akhirnya. Itu juga udah gak kepake sebenarnya. Kalau gue beli Enggak, bagusnya bagus apa nih? Kita main di 2026 deh. Misalnya bagus teknologi atau bagus inovasi. Kan ada dua nih, teknologi sama inovasi belum tentu sama. Kejar-kejaran teknologi mungkin kayaknya yang ada di Android akan lebih bagus. Tapi kalau Iya. inovasi kan yang nemuin apa tanpa keyboard pertama kali ya iPhone gitu. Kita main di 2026 deh.
Jangan Oke, kita main 2000 Oke, ini. ya. Masih Samsung. Samsung apa deh kelebihannya? Banyak. Tapi gak bisa gue sebutin apa-apa. Yang menurut lu ini kelebihan Samsung dari iPhone? Gini deh. iPhone fiturnya itu aja. Itu aja nih mah apa? Stay sama prinsip, Bon. Dia mah begitu orang. Lu jangan di tim gue dah. Terakhir Yang lain aja, lu milih yang lain. Terakhir sebuah brand stay pada prinsipnya seperti BlackBerry mati. Mati nggak iPhone? Belum. Lu lihat mana brand yang satu-satunya nggak pakai Android? Cuman iPhone. Apa? Yang satu-satunya brand yang nggak mau pakai Android cuman iPhone sama Cosmos. Itu juga karena dia rice cooker. Karena kan dia udah punya ini sendiri. Huawei juga punya ini sendiri, punya iOS sendiri. Tapi masih Android. Huawei itu. Tapi dia punya iOS sendiri. Ya semua juga punya iOS sendiri, Bolon. OS kali maksud lo. Iya. Iya. Semua juga punya OS sendiri. Xiaomi punya OS sendiri, ini sendiri. Tapi semuanya itu di payung Android. Cuman iPhone doang yang itu iOS. Ya udah oke deh iPhone. iPhone. Ya udah lu ada nggak kayak gitu? Yes or no lu ada nggak? Ini gue lagi mikir. Menurut lo, Nike brand sepatu terbaik? No. Ya, gue juga Ardile. Lu Bata lah jelas dari Indonesia. Nike sepatu brand terbaik nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa? Ya. Banyak lah udah inovasi udah mulai kalah. Kenyamanan udah mulai kalah. Harga bersaing. Jelas kalah kemana-mana. Gue ada. Apa? Dia cuma punya nama, sisa nama ada yang nyimbangin banyak. Lu jawab dulu yang ini, jangan lu mau ngelempar ya. Ya lu jawab dulu yang ini. Ya siapa no? Enggak gue. Enggak. Oke. Apa pertanyaan lo? Kita nggak butuh argumen. Iya, Jadi, nggak percaya gua. Kita nggak butuh argumen. Dia Jadi, lu apa deh? Gue kagak boleh berargumen. Ya udah lu apa deh? Yes or no-nya? Honda irit apa kagak? Ya gue mau nanya aja nih, gue mau pakai Honda. Di mobil apa di motor? Ya. Di motor? Irit. Irit. Yang paling irit Honda apa? Ini bukan yes or no anjing. Kudu nanya lagi monyet. Bukan yes or no ini apa namanya? Gue mau beli motor Honda. Ada lagi nih gue nih kayak gini nih kalau yes or no. F1 adalah olahraga paling mahal di dunia. F1 adalah paling mahal. Olahraga paling mahal di dunia. Oh, debatable tuh. Enggak lah menurut gue mah. Menurut Peko? Menurut ini makanya debatable-nya konteksnya dulu lebih mahal berdasarkan apa? Misalnya gini, kalau bola untuk bikin satu tim kan variatif tuh. Iya. Wah Budgetnya. repot ya kalau dipikirin ya. Satu pemain ada yang harganya tiba-tiba 1 triliun gitu Iya. kan. Bergengsi kali maksud lo. Mahal tuh gimana maksudnya? Bergengsi. Bukan bergengsi juga. Tapi kalau tiba-tiba kucuk-kucuk gitu misalnya main sore olahraganya ngapain? F1. Nah, mahal. Itu mahal. Mahal. Kalau punya dewek mahal. Tapi kalau main bolanya sama Messi, Dengan nama Messi. Mahal Messi. juga. Tetap lebih mahal beli mobil F1 lah pasti. iya tapi kan kalau F1 kita bisa pakai mulut. Gini aja berarti. F1 adalah olahraga dengan target pasarnya orang kaya. Enggak juga sih. Lu juga jalan. Lu orang kampung Gua ada ini menarik. Oke, Ini oke, menarik. oke. Ini menarik. Jadi pakai kacamata sih kelihatan. Jangan ngebebanin orang. Jangan ngebebanin orang. Nih, ini menarik. Oke. Yes or no? Agnes Monica adalah diva terbaik Indonesia. Pikirin dulu. Diva terbaik Indonesia. Ngalahin Kris Dayanti, Ruth Sahanaya ya? Ruth Sahanaya, terus siapa? Etiku Sendang. Emang dia di Sama Yeti Pesek. Ayo. Yes or no? Diva itu apa? Anjing, gue juga gak tahu. Diva itu penyanyi perempuan solo terbaik. Solo, iya. Agnes Monica. Agnes Monica. Yes or no, diva terbaik Indonesia. Bentar. Agnes Monica termasuk diva nggak? Iya, maksudnya kategori divanya Agnes tuh Agnes tuh nggak masuk termasuk Berhak- kategori diva tau? termasuk yang dikasih oleh media julukan diva nggak si Agnes? Agnes tuh nggak masalahnya.
Langsung gak menarik deh. Langsung gak menarik deh. Langsung gak menarik deh. Yes or no, Agnes Monica layak dikasih gelar. Ya layak gila. Kalau itu mah gampang banget, yes. Kenapa? Kenapa? Kan buktinya media nggak ngasih. Ayo. Si Agnes Monica Ini lagi kita- ada masalah apa sih? Ini kita ngomongin diva Indonesia ya. Iya, diva Indonesia. Agnes ketika masa karir ya ketika lagi bagus-bagus ya dia langsung pindah keluar. Gak sempat bikin karya lebih lama ketimbang yang lain sampai akhirnya harus diberikan gelar diva. Sedangkan gelar diva itu harus panjang berkarirnya sampai dapat gelar diva. Oh, gue kira harus nikahin Raul Lemos. Dapat gelar diva langsung kawin. Dapat gara-gara sama Raul Remos saja. Iya, gue kira. Enggak. Tapi kira-kira kenapa sih orang dikasih gelar diva? Kan kalau di luar negeri mah zamannya Whitney Houston, Celine Dion. Itu karena apa? Ya itu dia. Kadang-kadang gue juga bingung gitu loh. Apakah Iya, Bro. berdasarkan... Tapi banyak ada penjualan album. Rata-rata segini ya. Teknik Misalnya vokal. Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion gitu ya. Itu kan kayak udah pasti tuh media tuh nulisnya adalah diva gitu kan. Yang kalau misalnya kita bisa lihat paling kayaknya karirnya panjang, di sepanjang karirnya nggak pernah redup. Nyala terus gitu, nggak pernah redup. Sampai akhirnya dia kemudian mungkin di puncak dikasih gelar diva, baru kemudian tuh habis itu biasanya udah Oh. gitu. Tapi masalahnya prestisius banget. Gelar diva nih. Iya karena gak semua orang dapat. Sampai ada yang bikin lagu ini kan. Gua diva. Bukan anjir itu. Tapi rata-rata ya penyanyi diva kalau lo perhatiin pasti yang suaranya tinggi-tinggi, gaya-gaya penyanyi festival. Yang dapet tuh kayak gitu-gitu. Kenapa di luar negeri Britney Spears nggak pernah dibilang diva dibanding Whitney Houston sama Mariah Carey? Jadi kalau gue ngeliatnya tuh kayak ya berhak dapat gelar diva mah yang lagu-lagunya selalu memiliki teknik vokal yang sangat berteknik gitu. Iya. Nah itu yang gue kadang-kadang agak bingung. Britney Spears juga jauh sih kalau dari diva mah menurut gua. Kayak karena gimana ya, vokalnya menurut gua terlalu Asik, Sedap. asik. gimana ya? Ini Asik. kita ngomongin teknik Iya, ya. iya. ngomongin Lu kan paham banget. Britney Spears itu terlalu kebelet pipis. Oh baby. Emang kayaknya kebelet pipis. Kayak kebelet pipis kan? Nih gue ada nih. Ini debatable banget. Oke. B.J. Habibie adalah presiden terbaik Indonesia. Masalahnya yang terbaik ada nggak sebelumnya? Apa sesudahnya? Terlalu menang gampang gitu. B.J. Habibie adalah presiden terbaik Indonesia. No. Ini ngitungnya dari mana sholat? Emang lu tahu amalan-amalan dia? Dari setia. Susah tuh. Ada yang nggak bisa setia. Soekarno maksudnya. Gua terbaik tuh Prabowo. Udah yuk. Lu punya kan dari tadi lu cuman kangengong. Jujur gua. Pakai dulu nih. Kalau ada pertanyaan gak penting. Ada pertanyaan gak penting. Ada pertanyaan gak penting. Tolong. Ada pertanyaan gak penting. Udah gue gak nanya. Udah nggak apa-apa. Apa ya Sorno lu punya gak? Orno tadi gue udah ada cuman disebutin sama dia duluan pas sepatu. Yo elah remeh banget. Iya gue mau nanya itu sepatu yang bagus apa. Ini menarik nih. Menarik. Ini menarik. Seberapa menarik? Dari 1 sampai 10. Dari yang udah keluarin lu tadi. Apa coba? Nih, ini menarik. Yes or no? Film horor terbaik adalah produksian Joko Anwar. Di Indonesia ya? Indonesia. Horor terbaik adalah produksian Joko Anwar. Film horor terbaik di Indonesia adalah produksian Joko Anwar. Bebas yang mana aja. Enggak. Lo? Enggak. Oke. Pak Eko? Ya, Oke, menarik nih. walaupun gue belum pernah nonton ya. Berapa kali gitu? 3 kali ya? 3 kali jadinya. Menurut lo kenapa enggak? Dari semua film Joko Anwar ya. Ini horor ya, bukan thriller, horor. Horor ya. Horor. Oke, horor. Karena masih ada film yang menurut gue lebih bagus daripada film Joko Anwar, film horor Joko Anwar. Oke, apa? Pocong 1. Pocong 1 Luna Pocong Maya. 2. Pocong 1.
Pocong satu tuh Rudi Sudjarwo ya? Yang pocong. Iya, Yang Rudi pocong. Sudjarwo Wah, kan? serem banget itu pocong. Pocong yang pocong doang, pocong. Judulnya pocong. Serem banget itu pocong. Yang main siapa? Lupa Bisa gua. Sono. Iya itulah pokoknya. Bisa Pokoknya Sono. judulnya pocong, tuh serem banget itu. Oh. Serem banget itu pocong. Yang ada adegan dik di Iya, tengah, tapi iya, kamera doang kan? iya. Tapi di Joko Anwar ada pocong juga. Gini dulu. Pengetahuan film horor Indonesia lu ada nggak? Kalau nggak ada jangan ditanya. Kalau nggak ada jangan ditanya. Susana Lu nontonnya sate itu ya? sama Suster Keramas. Seksi aja tuh. Apa emang film horor tuh di Indonesia yang paling horor menurut Ada lu? pocong, ada horor tuh, ada. Ini Cok, apa sih yang Sujiwo Tejo ditolak sama bumi? Tapi setahu gue pocong satu tuh nggak boleh beredar deh. Karena saking Ganti seremnya. nggak, pocong satu udah keluar. Nggak boleh beredar karena yang pertama judulnya nggak boleh. Oh. Dia ganti judul jadi pocong. Oh. Oh. Yang pocong kalau nggak salah tayang di TV nasional. Oh gitu. Cuman ganti judul sama beberapa Tentang adegan. kejadian 98 itu kan? Ya betul, Korban kejadian pocong. 98. Pocong doang judulnya. Oh, serem juga sih tapi itu. Tapi inian, apa namanya? Syutingnya kapan? Filmnya tayangnya kapan? 2000-an? 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 2005 2006 dah kalau nggak salah. Masih oke juga kalau masih sampai sekarang ya. Yuk nonton yuk. 20 tahun yang lalu gila ya. Udah lama banget. Gak masih ada yang nggak bisa dikalahin sama Joko Anwar menurut lu? Karena film horor ada banyak film horor yang kita belum tonton sebenarnya, film-film lama. Film-film yang kayak ada perfilmannya masih kurang ajar gitu. Masih kayak serem-seremnya gitu, masih nggak disensornya. Iya. Masih banyak yang kurang ajar, masih bagus-bagus banget. Iya sih ada yang... Yang nggak mentingin estetik kali maksudnya. Iya. Iya esensi horornya, seremnya tuh jadi nggak dapet kan? Lebih ke seksi-seksinya gitu-gitu kan? Iya, tapi ada beberapa film horor yang beneran horor. Oh, Kan lu kan seksi yang menang. Tapi di antara banyaknya film-film seksi-seksi horor ini ada yang beneran film horor. Oh, Tapi nggak laku aja. iya sih kayak sate gagak. Lucu itu mah. Itu mah kocak. Masa sate satu tusuk 20 juta. Jaga sate satu tusuk 20 juta. Bagaimana itu? Gue kira Joko Anwar udah terbaik. Lo apa lo? Di mana? Ininya, terbaiknya horor. Di dunia? Enggak, di Indonesia. Menurut lu Joko Anwar bukan yang menang. Bukan. Gue masih ada yang ini. Yang kayak Paranormal Activity. Keramat. Keramat itu ya? Kayaknya kali. Iya, Keramat. Keramat, Itu Poppy Keramat. Bunga. Itu. Poppy Bunga. Itu menurut lu paling serem? Emang Lupa Joko Anwar sih. paling serem apa? Joko Anwar paling serem. Yang lu tonton? 7-Eleven. bukan film dia ya itu. Ketelanjangan. Itu Sevel anjing. Apa? Siksa kubur. Yang terakhir ya? Iya, enggak terakhir. Enggak, maksudnya yang waktu itu viral kan? Beda ya? Beda, Cok. Ghost in Terakhir the mah Shell. ini. Terakhir itu masih ada Ghost in the Shell. Enggak, siksa kubur tuh yang viral. Yang Reza Rahardian bukan? Iya, yang Reza Rahardian. Siksa kubur. Siksa kubur serem. Kabur serem sih memang. Dan revolusioner menurut gua. Karena yang di bagian mana? Untuk film horor Indonesia. Itu yang pernah gue bilang ada scene si Reza Rahardiannya lagi di kamar mayat, terus aktivitas biasa aja tapi di background ada mayat lagi bangun, terus jalan pergi keluar. Enggak, treatmentnya enggak di gitu enggak. Tapi kita ngeliatin di belakang tuh ada mayat yang terus gue yang nonton kayak Reza itu gitu. Ya. Itu ya gitu. Berarti gak ada kayak sound-sound berlebihan gitu? Di sini tuh enggak. Di sini tuh. Di sini tuh spesifik enggak. Tapi kan emang teknik pengambilan kayak gitu kan beberapa sutradara luar juga make. Kalau sekarang kan yang sering banget pakai kan Autopsy of Jando juga make kayak gitu. Di dunia deh? Iya film. Film luar juga. Paling serem menurut lu? Gue Obsession. Seri Saw. Gue Obsession. Gue Saw. baru Obsession. Horror thriller sih Saw. Obsession lu ya? Obsession. Itu hitungannya horor gak sih? Horror. Horror thriller. Obsession serem banget bro. The Exorcist gua. The Exorcist. Yang diikat gini tuh. I'm gonna kill you. Yang gitu. Itu mah Kenpil ya? Yang tadi Kenpil ya? I was such a dick. Yang anak kecil loh. Yang film lama banget.
Yang film lama banget. Masih hitam putih. Enggak, cuman masih jadul banget. PKI. Q30 SPKI emang ada filmnya sih. PKI. Film 9 berapa gitu. Apa tentang apa? Tentang pengusiran setan. Oh, The Exorcist. The Exorcist. Ya iya itu yang gue sebutin tadi. Iya itu. yang Lu nanya diikat, tentang yang apa? diikat yang datang pendeta. Betul, datang pendeta yang yang versi nggak terbang. Dia Iya. terbang. Ah, nggak begitu serem. Nggak begitu serem. Biasa aja. Karena gue nontonnya sendiri. Coba lu nonton Semua nonton sendiri mah juga serem. Jangan pakai faktor itu anjir. Mm-mm. Kalau film thriller? No. Gue ada ini. Film mata-mata terbaik. Film mata-mata terbaik. Mata-mata terbaik. Kita ada kandidat paling tinggi 007 sama Mission Impossible. Kandidat, Film menurut gue ya, mata-mata terbaik. 007, Mission Impossible atau lo adopsi lain? Film mata-mata ya. Mata-mata terbaik. Film mata-mata terbaik. Mr. Smith dan Mrs. Smith gue. Oh itu juga bagus sih. Itu juga Bukan nggak sekeren 007 ya. Iya tapi premisnya menarik tuh. Bagus. Suami istri sama-sama agen rahasia. All of Time kayak ini. All of Time boleh? All of Time. Conan. Detektif itu mah. Mata-mata ya. Iya. Ini kita jangan masukin Mr. Tukul jalan-jalan. Gak ada juga yang masukin. Dia juga lagi Sambil jalan-jalan. Sama Ekspedisi Merah jangan. Ini kita jangan masukin extravaganza ya. udah gak masuk. Udah acara TV film bukan apa bukan. Mr. and Mrs. Smith menarik menurut gua. Menarik. Honorable mention. Tapi ini nomor satunya. Gua dulu deh. Gue sih udah ada di kepala gue ya, tapi gue nggak tahu mau tinggal pilih yang mana ini. Kalau lu apa? Gua lupa Mission Impossible keberapa ya. Tapi ada yang Gue Mission Impossible, tapi ayo lu lagi mikir yang mana? Gue hafal semua seriesnya. yang ini Bon, yang dia lagi disekap terus apa namanya? Di giginya ada pil. 7. Mission Impossible 7. Ghost Protocol. Ghost Protocol itu terbaik. Ah, yang mana tuh? Itu terbaik. Mission Impossible Itu Ghost yang kaca Protocol. kan? Ya. Yang kaca. Beda. Beda. Beda lagi. Beda. Yang kaca tuh Ghost Protocol, Bon. Yang Burj Khalifa tuh Ghost Protocol. Oh iya, yang kaca Ghost Protocol. Kalau yang gigit itu Mission Impossible terakhir. Enggak. Yang gigit yang depan ada ceweknya kan? Iya. Iya, Mission Impossible terakhir itu. Part 1, part 2, itu part 1-nya. Terakhir yang di pesawat, Bon, yang dia begini-begini. Itu part 2. Part 2 ada part 2-nya. Lah kan part 1, part 2 itu. Yang terakhir iya, part 1, part 2. Itu di part 1, itu adegan part 1. Oh iya. Iya, itu adegan part 1. Yang ini yang Itu Ghost Protocol. itu Ghost Protocol deh. Iya, Mission Impossible Ghost Protocol. Bagus banget sih emang itu. Ghost Protocol deh. Ghost Protocol bagus banget, Bro. Bagus banget. Favorit gue sih Mission Impossible 3. Yang dia berusaha nyelamatin ceweknya pakai alat seadanya di scene terakhirnya. Semua juga nyelamatin cewek gak sih? Enggak, dia tuh bener-bener scene-nya tuh hening, terus gelap, terus dia berusaha nyari listrik gitu. Oh yang di Buat bom ini. ya? Ceweknya ditempelin bom. Iya, terakhir Oh. banget. Itu sedih banget, feelingnya dapet banget. Gue sih kenapa Ghost Protocol? Oh itu ya. Ya, terus pro kontra. Kenapa Ghost Protocol? Karena menurut gue semua teknologi yang ada di situ nggak ada, udah pasti nggak ada. Tapi possible, Bro. Tapi bisa jadi ya. Bisa jadi ada. Ah, semua Mission Impossible kayak gitu bisa jadi semua. Kayak bisa ada gitu alatnya. Iya sih. Yang paling ikonik yang menurut gue ya di Ghost Protocol tuh pas dia baru keluar penjara. Ya, setuju. Nih makan dulu. Vamos! Akan tidak menang! Vamos! Ya, gue setuju. Ini makan dulu, makanya. Setuju kan? Setuju gue. Semua orang setuju. Setuju gue. Apa tadi? Sorry. Apa tadi? Rujak! Masa makan rujak? Ini berat semua loh. Itu salad ya? Ini gue banget. Asinan. Asinan. Oh, asinan. Itu apa? Nah, ini baru gue banget. Itu apa? Ini batagor. Kok ini kacangnya Ini sendiri? bakso. Apa kita ngulek sendiri kacangnya? Enggak lah. Ini bakso. Beneran bakso ya? Gue pikir pangsit doang. Closing, Nat. Gue lagi gak pengen makan makanan gitu lagi. Ya udah closing, terserah. Asinan boleh makan. tau asinan. Asinan boleh. Soalnya maksudnya kayak... Iya, makanya gak makan, terserah. Yang penting closing dulu. Oh iya. Tentang siapa yang terbaik di dunia ini, kita mungkin bisa berdebat. Tapi Allah cuma satu.
Jangan ketawa kalau ngomong gitu. nggak Iya, lu boleh kayak gitu. ngatain Tuhan agama gua, gua. lu. Lu kayak ngatain agama gua kalau diketawain. Kan lu Kristen, lu ngatain Tuhan gua, lu ketawain Tuhan Gak ada gua. Kristen. Ini Masukin nih, masukin highlight nih. Di- buat di di- trailer di nih. Kristen juga ngomongnya Masukin Allah. highlight. Pas lagi dia ngomong. Ngomongnya. Tapi Allah cuma satu. Hehehe. Masukin di Di pertama. posting, Masukin. Tangsel no live semuanya semua. Iya, semuanya Tangsel live. masukin. Enggak, waktu gua ketawa. Waktu Info gua pekan baru semua. waktu gua ketawa itu gua kepikiran hal lucu. Yudi ininya biru pantatnya. Lu ketika lagi mikirin yang Esa, lu mikirin Patat Yudi. Iya. Gila banget lu. Karena kita harus mikirin Tuhan tuh di setiap momen. Udah kata Bon. aja. Abis. Gila. Jangan bro. Abis di sini aja udah. Kacau. Gue mau sholat dulu. Ini apa namanya? Kita jangan lupa sholat. Kata gue mah sama pos. Wih, goblok. Jangan lupa nonton PSG minggu depan.